Selamat pagi sahabat-sahabatku terkasih. Nama saya Mardiana Ika. Untuk teman-teman yang belum pernah ketemu dengan saya, pagi ini cuacanya gerimis dan juga seperti yang kita ketahui ada wabah coronavirus, dan saya sangat merasa lebih safe di sini karena berasa di Jakarta, karena teman-teman yang di Hong Kong sudah memakai masker di mana-mana, dan di Singapura sudah diharuskan memakai masker. Untuk di sini juga kita mulai prihatin dan tidak makan di luar, karena kalau makan di luar itu kita agak takut juga kalau banyak orang atau dengan sendok, garpu, pemakaian itu. Makanya kita hari ini masak sendiri. Jadi kita akan mulai. Mari kita akan lihat cara persiapan dari gulai jantung pisang. Mari, yuk. Ini dapurnya itu sebetulnya bisa dari depan, dari belakang. Jadi kita masuk dari tempat parkir yang dijadikan dapur. Nah, teman-teman di sini ada kita yang dua nih, chefnya untuk dapur. Namanya Ayu, satu. Yang mana Ayu nih, tangannya dong? Terus satu lagi Bene. Bene mana? Tuh, Bene. Ayu dari mana? Dari Lampung. Lampung. Terus itu yang Bene? Flores. Flores. Wah, hebat ya, dari luar daerah. Nah, untuk perkenalan bahan-bahannya itu Ayu akan memperkenalkannya. Ayu, yuk kenalin ini apa aja. Jadi ini mau masak gulai jantung pisang. Jadi ada bumbunya, ada ketumbar, ada daun salam, ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, kemiri, cabai merah secukupnya, sama santan. Terus ada daun singkong. Santannya kara ya, jadi nggak usah pakai santan. Ya sebenarnya terserah sih mau. Ini kan biar praktis aja, soalnya ribet. Iya. Ini campurannya daun singkong. Tadinya mau daun pepaya juga, bunga pepaya juga bisa sih. Tapi bunga pepayanya nggak ada, jadi daun singkong aja. Terus sama itu jantung pisang ya? Iya, ini jantung pisang. Jadi ini benar-benar gulai jantung pisang namanya ya? Namanya gulai jantung pisang. Oke, kita bisa mulai. Jadinya bagaimana? Diulek dulu ya? Iya, semua diulek. Semua? Iya. Nggak satu-satuan dulu ya? Oke, kita tunggu jadinya. Jadinya cut dulu. Nggak apa-apa? Jadi apa dulu yang dimasukin, atau semua dilempar aja masuk gitu? Bawang merah sama bawang putih dulu. Biar nggak melejit ya ini. Kalau misalnya nggak dipotong sering melejit ya, lompat ya. Terbang kemana-mana. Nah, ini yang udah terbiasa di masakan Indonesia. Nah, jadi kebanyakan dipotong-potong biar gampang dulu. Jadi itu diulek dulu, jadinya bawang merah, bawang putih itu dulu ya, dengan garam diulek halus. Ini mulutnya lucu. Udah nggak lompat kok. Enggak. Kalau tadi satu butiran tuh bisa seru ya. Lompat-lompat. Oh, kelapanya mau dibuka dulu. Iya, Bene buka ini kelapanya. Selain kelapa kara itu masih ada kelapa yang santan lain nggak mereknya? Ada sih Sasa biasanya. Sasa. Ada merek. Berapa macam merek sekarang yang ada? Setahu saya cuma tahu Sasa sama Kara aja. Oh gitu. Ini udah terbiasa setiap hari nguleknya ya. Oke. Selanjutnya dibantu masuk yang lain-lainnya gitu. Terus cabai juga dipotong-potong biar gampang.
Ini pakai cara tersendiri Ayu yang udah pengalaman, jadi praktisnya itu dipotong-potong katanya. Sering berasa pedas nggak di mata tuh kalau sampai ngulek Pedas kayak banget. gini, Bawang gitu ya. merahnya pedas. Makanya saya mendingan menjauh dari sekarang ya, kalau saya yang nangis nanti Ibu pakai kacamata nggak pedas bu. gitu. Iya. Tapi kalau Ayu sampai nangis itu seru ya, karena jadi kita ambil di videonya. Ntar dibikin cerita lain nih kalau nangis. Cerita lagi sedih atau lagi bahagia atau putus pacar. Yalah, ini ini sebetulnya dibentuk dari tempat parkir ya. Jadi kita buat menjadi dapur di sini, jadi memperluas tempatnya. Jadi itu santannya itu ada ditambah ini enggak? Sesudah dibuka tambah air atau tidak? Jadi ini santannya ditambah air berapa? Porsinya jadi berapa? Ya tergantung sih Bu, terserah. Kalau mau santan kental ya terserah, nggak usah. Oh gitu. Nggak dimasukin Nggak usah yang banyak-banyak. nggak dimasukin yang encer dulu baru yang kental. Biasanya ini udah diirisin. Ini udah ditambah apa belum ya? Ini ketumbar barusan. Oh, ketumbar. Jadi satu persatu ketumbar Tadi dimasukkan. lupa, harusnya ketumbar duluan baru bawang merah sama bawang putih. Oh gitu. Tapi lupa. Ya udah nggak apa-apa. Iya, jangan senewan deh. Iya deh. Aman-aman aja kok. Videonya nggak ngegigit. Terus kunyit. Kunyit. Ini proses masaknya bisa berapa lama ini? Sebentar sih Bu, kan semuanya udah direbus, jadinya tinggal udah matang semua, jadi nggak terlalu lama. Oh, jadinya gitu ya. Jantung pisang tadi sudah diiris kecil dulu atau direbus dulu? Diiris kecil dulu baru direbus. Oke, udah direbus berapa lama? Berapa? 10 menit. 10 menit. Ya asal udah empuk aja. Terus singkongnya itu, daun singkong direbus berapa lama? Itu tadi belinya udah matang. Oh gitu, tapi Iya. biasanya sebentar aja ya. Biasanya sebentar. Oke, jadi ini jantung pisang dan daun singkong atau daunnya itu bisa dirubah. Aslinya itu harusnya bunga pepaya yang direbus, sesudah itu ditiris Iya. sampai kering. Dan ini semua bahan-bahan akan diulek. Ya, terus kalau daun salam nanti ya gitu ya. Ini ada daun salamnya juga. Jadi itu terakhir. Mungkin waktu dimasukkan masakan. Oke, ini semua akan disiapkan dulu, baru kita akan mulai masak. Nah, sekarang kita akan mulai masak. Ini namanya pembagian tugas nih, Cia. Jadi Bene yang akan mulai masak. Jadi apa aja nih, Ben? Minyak. Biasanya minyak apa nggak ada ya? Yang minyak apa juga boleh ya. Kalau saya sendiri kebanyakan pakainya minyak kacang. Kalau Tapi ini Bapak nggak suka sih. bau kali ya, Ada sudah minyak kacang. gitu ya. Tapi ini minyak apa jadinya? Bimoli. Bimoli. Oke. Jadi ditunggu panas. Sesudah itu kita mulai dengan bumbu dulu ya, dimasuk ya. Yang penting nih dimasaknya sampai wangi gitu ya. Sebetulnya begitu masuk aja udah wangi nih.
Oke. Jadi daun salam dimasukkan berapa? Kurang lebih 3 atau 4 daun udah cukup ya. Biasanya melekat ke bawah nggak? Lengket nggak? Oh, kalau mau nggak lengket itu wajan katanya begitu selesai masak itu dipanasin dulu, ditaruh ini minyak. Jadi minyaknya diratakan, terus dibiarkan gitu satu saat itu bisa nggak melekat. Biasanya itu cara saya kalau di rumah itu sesudah cuci saya panaskan dan dijadikan wajan ininya, terus saya taruh minyak dikit aja gitu untuk biar ini semua. Tadi belum taruh garam ya, garam, merica apa itu nggak waktu ngulek ya, itu sesudahnya gitu. Jadi sekarang dimasukkannya apa dulu? Kelihatan Bene tuh cekatan banget dia, nggak pakai grogi ya, udah biasa. Ini cuma sampai merata baru dimasukin jantung pisang gitu. Yang bikin rasanya kuat itu apa? Garam. Gula nggak dipakai ya? Oke. Garam, merica. Merica dipakai nggak? Oh, tadi udah masak. Ketumbar ini belum. Oh, waktu taruh ketumbar udah dimasukin merica. Nggak pakai. Oh, ketumbar pengganti merica. Emang ketumbar rasanya pedes ya? Enggak ya, udah pakai cabai nanti Enggak kepedesan. Oh iya, saya lupa. Karena kebiasaan di Hongkong, saya kalau masak itu garam sama merica itu pasti gitu. Ditambah airnya ya. Kan ini akan dimasak berapa lama ini, Bene? Sebentar sih 10 menit udah matang. Bukan sampai airnya meresap turun gitu. Sisa sedikit tarik. Sampai mendidih gitu ya. Ini ditaruh perasanya, sedikit chicken essence atau ini ya, kaldu. Iya, nggak banyak, dan ini udah hampir siap. Benar-benar nggak harus tunggu sampai turun ininya ya. Takut santannya pecah kali ya. Kalau kelamaan santan pecah ya di sini. Mesti diaduk terus. Harus ada atensi untuk ngaduk terus dirasain gitu. Saya mah nggak di bagian perasa, nanti terakhir aja ya. Cukup. Katanya Bene tuh sering kalau masak tuh garamnya kurang ya. Biasanya bakar terkadang nggak suka asin sih tadi. Kemarin itu cuminya itu Kurang. kayaknya cumi hitamnya tuh enak banget, cuman kurang garam ya. Kalau dulu waktu baru kenal berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, Bene kalau masak itu asin banget. Ingat nggak? Saya sampai berasa asin banget. Sekarang kok kayak hilang asinnya. Ini katanya kalau orang kalau masak itu asin sekali mau kawin.
Loh, tapi sekarang udah hilang asinnya gimana nih ceritanya nih? Kawin lagi dia. Nggak mau kawin. Udah ya, kasih gula dikit kali ya, biar keluar. Dia udah seneng begini katanya. Oh malah ditambahin gula ya? Tuh kan tadi saya nanya pakai gula enggak, katanya enggak. Kayaknya lebih ada rasa sih kalau ada apa asin, enggak asam sih, gurih jadinya. Nah ini kayaknya dia dengan sendirinya aja airnya kayaknya udah mulai turun ya. Jadi itu terserah kemauan sendiri ya, taste perasaannya mau lebih kental atau mau begitu aja gitu. Udah. Hah? Udah, tambah lagi ke asinnya lagi kita. Ya udah jangan deh. Kayaknya udah enak kalau ada sedikit manis, sedikit ya pedas gitu ya. Iya. Udah gitu. Udah makan. Udah dipindahin. Biasanya dipindahin ke ini nggak sedikit. Mungkin boleh sedikit mangkoknya nanti. Yang ungu tuh. Nah inilah udah jadi. Tampangnya seperti ini. Jadi kita cobain yang sedikit. Biar saya bisa cobain. Nggak usah semuanya, mungkin sebagian aja. Biar sekalian. Biar sekalian, oke. Ambilin sendok yuk. Biar nggak usah nyobain di dalam. Testing. Harus, ini kalau masih kurang kan siapa tahu masih bisa ditambahin. Nah, ini tak cobain. Pas kok. Hasilnya juga udah bagus. Makasih ya. Bene, ayo coba. Yeay, sip. Makasih. Hai. Begitulah masakan. Orang Lampung sama Flores campur aduk. Kenapa? Ini campuran apa? Masakan orang Flores sama orang Lampung. Oh, yang aslinya ini asalnya dari mana? Indonesia, campuran.